Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa ketuanya. Duduk ya, Bra. Doa mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya pada hari ini? Ada berapa orang yang nggak berangkat? 4. Najwa, Putri, Rahma, Aida. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Semoga yang nggak berangkat hari ini bisa dimudahkan urusannya di sana. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang apa ini ya? Perhimpunan Indonesia. Di pertemuan keempat kita di sini tentang ini adalah sebuah organisasi yang luar biasa, internasional ini jangkauannya. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang Perhimpunan Indonesia, kita biasa untuk memotivasi kita biar semangat dalam belajar, kita lihat tayangan video berikut ini. Suatu ketika, saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Ada batu di mana ternyata tetesan air itu dilihat dapat melubangi sebuah batu. Nah, ini sebagai hiasan bahwa walaupun kita semuanya ketika belajar itu sulitnya bukan main. Belajar matematika nggak masuk-masuk, apalagi belajar sejarah ya yang banyak banget materinya. Nah, susah dan sebagainya. Tapi kalau dengan tekad semangat, asal tekun, ulet dalam belajar, pasti lama-lama akan pintar. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, untuk pelajaran siang hari ini terkait dengan Perhimpunan Indonesia. Kalian diharapkan dengan menggunakan metode PBL dan Jigsaw seperti kemarin ya, kalian dapat menganalisis, menjelaskan juga ya, menganalisis tentang latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia, tujuannya buat apa, kemudian kok ada perubahan namanya, awalnya adalah namanya Indonesia. Akhir dari Perhimpunan Indonesia seperti apa? Kemundurannya seperti apa? Karena ini termasuk organisasi Indonesia yang di luar Indonesia. Go internasional ya, ini satu-satunya. Gitu. Nanti kalian akan bahas dalam diskusi kelompok. Kemudian merefleksikan kemarin ketika menjalankan Indosepartis itu kan langsung berpolitik ya, dan langsung dilarang oleh pemerintah Belanda. Karena apa? Melanggar undang-undang internal namanya apa ya? RR 111. Nah, akhirnya dibubarkan dan tokohnya diasingkan ke Belanda. Nah, di Belanda inilah kemudian mereka bergabung dengan organisasi yang didirikan di sana, yaitu Indische Vereniging. Ternyata Indische Vereniging udah berdiri jauh tahun 1908 mulainya. Oke, Perhimpunan Indonesia ini didirikan secara resmi nama Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Nah, ini tokoh-tokohnya nih ya. Nah, ini paling berpengaruh nih Muhammad Hatta nih, berpengaruh. Ada Muhammad Hatta, kemudian ada Ali Sastro Amijoyo dan sebagainya. Itu punya peran luar biasa di sini ya, dari pergerakannya di internasional untuk mendapatkan respon, mendapatkan dukungan dari dunia internasional ya, agar dunia internasional itu memandang Indonesia bahwa Indonesia itu sedang dijajah, agar Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan. Di sini nanti kalian akan diberikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dan cari solusinya, jawabannya nanti dalam melalui diskusi kelompok. Nah, pertama silakan membentuk kelompok. Bagikan. Bagikan. Nomor 1 itu membahas tentang latar belakang. Latar belakang. Kode nomor 2 membahas tentang tujuan. Kemudian yang nomor 3 itu membahas tentang perubahan namanya. Nomor 4
itu tentang pengaruh perhimpunan Indonesia di Belanda terhadap perjuangannya di Indonesia. Nanti nomor 5 itu membahas tentang kemunduran atau bubarnya dari perhimpunan Indonesia. Kalau sudah, silakan seperti biasa. Ini adalah kelompok inti. Kemudian silakan pergi ke kelompok ahli. Silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi di tim ahli sesuai dengan kodenya masing-masing. Tulislah secara singkat. Jangan terlalu panjang. Oke, kalau sudah tepat sekali udah 10 menit, silakan kembali lagi di bawah hasil diskusinya ke kelompok inti. Silakan hasil diskusinya dipindahkan ke LKPD. Perwakilan tiap kelompoknya silakan. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mediana dari kelompok 7 akan membacakan latar belakang dan tujuan berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berdiri pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negara Belanda, di antaranya R.P. Susrokartono, R. Hussein Jajaningrat, R.N. Noto Suroto, Noto Diningrat, Sultan Kasayangan Saripada, Sumitro Kolopaki, dan Apitule. Pada mulanya, Perhimpunan Indonesia yang lain dengarkan. bernama Indis Pereniging. Kegiatannya pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial. Namun, setelah pemimpin Indis tiba di Indonesia, berubah menjadi organisasi politik. Tujuannya, 1. Untuk menyasarkan mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat sebagai elit intelektual yang profesional, dan membuka mata rakyat Belanda dan meyakinkan tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis pada rakyat Indonesia. Perubahan nama Indonesia Pereniging menjadi Indonesia Pereniging. Selama pendiriannya saat itu, Indonesia Pereniging mengalami 2 kali pergantian nama organisasi. Indonesia Pereniging pada tahun 1922 dan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. 3 tujuannya agar mempertegas prinsip perjuangan organisasi. Yang kedua, pengaruh Perhimpunan Indonesia terhadap pergerakan Indonesia nasional di Indonesia. 1. Gerakan radikal dan politik berpengaruh ke gerakan organisasi di Indonesia, merubah sifatnya menjadi politik gerakan radikal. 2. Berhasil mempengaruhi pergerakan organisasi di Indonesia. 3. Permuda mulai berani menyuarakan kemerdekaannya dan nasib Indonesia. Terima kasih. Lanjut. Yang pertama yaitu faktor PI dituduh menghasut untuk pemberontakan terhadap Belanda tahun 1920. Yang kedua, banyaknya tokoh PI yang kembali ke Indonesia sejak tahun 1930 juga masalah Indonesia. Oke, itu pembacaannya. Silakan, kalau ada pertanyaan, tanyakan untuk yang di depan. Pelan.
dan Aris Sastro Widodo 50 rumah tangga. Kenapa waktu itu motornya itu dimasukkan ke rumah tangga? Nah, kenapa kok dimasukkan ke tahanan? Mengapa keempat pentolan PI ini, Perhimpunan Indonesia, itu kenapa kok di penjara gitu ya? Siapa yang jawab? Hasna. Karena di Jaya para mahasiswa Indonesia melancarkan kelompok kerja bersama masalah Indonesia dalam hubungan internasional. Intinya para anggota tadi PI itu memprovokasi, kemudian mengajak dunia internasional itu untuk membantu Indonesia. Lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan bisa kembali ke tempat duduk. Kita berikan aplaus semuanya. Silakan, boleh langsung. Oke, terima kasih. Oke, untuk berikutnya adalah silakan salah satu untuk menyimpulkan materi. Saya akan membaca kesimpulan dari pada pagi hari ini. Kesimpulannya, Perhimpunan Indonesia atau PI berdiri pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negara Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kesimpulannya. Ya, sudah terangkum semuanya sebenarnya di situ ya. Nah, berikutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita post test. Saya bagikan soalnya. Ya, nanti dilihat berapa soalnya. Ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Sudah? Ya. Oke, kita cocokkan. Nomor 1. Panjang banget ini ya. Intinya bahwa latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia adalah yang B, betul. Oke, berarti hampir semuanya sudah paham tentang materi kita pada hari ini terkait Perhimpunan Indonesia dari latar belakang berdirinya, tujuannya, perubahan namanya, pengaruhnya bagi bangsa Indonesia, dan akhir dari Perhimpunan Indonesia. Ya, tadi sudah disimpulkan juga. Nah, berikutnya siapa yang mau memberikan refleksi? Oke. Kegiatan dengan metode pembelajaran digital ini dihasilkan untuk kelompok kecil bermanfaat untuk saling bekerjasama dalam memahami materi. Dan metode digital ini bisa lebih mengatur tentang materi yang dipelajari karena dari setiap siswa memiliki penjelasan masing-masing dari materi tersebut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah berakhir. Ya, sudah selesai. Semoga aja pembelajaran kita pada hari ini itu bermanfaat untuk kita semuanya. Nilai-nilainya bagus-bagus semuanya. Rapotnya bagus semuanya. Oke, untuk pembelajaran kedepannya. Dan jangan lupa latihan soalnya lewat barcode. Nanti saya kirimkan lewat WA. Oke, silakan untuk hasilnya dikumpulkan ke Pak Guru. Oke, demikian untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Duduk diagram. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selamat pulang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.